Shalom, perkenalkan nama saya Lisna Victoria Heu dari kelas B semester 3. Dalam video ini, saya akan membahas tentang eksegesis dan eisegesis, di mana eksegesis dan eisegesis adalah dua pendekatan yang saling bertentangan dalam studi Alkitab. Eksegesis adalah eksposisi atau penjelasan suatu teks berdasarkan analisis yang cermat dan objektif. Kata eksegesis secara harfiah berarti untuk memimpin dari, yang artinya penafsir dituntun pada kesimpulannya dengan mengikuti teks. Sedangkan eisegesis merupakan pendekatan yang berlawanan dengan kitab suci, yang merupakan interpretasi dari suatu bagian berdasarkan pada pembacaan subjektif dan non-analitis. Kata eisegesis secara harfiah berarti mengarahkan ke dalam, yang artinya penafsir menyuntingkan ide-idenya sendiri ke dalam teks, membuatnya berarti apapun yang diinginkannya. Jadi, sudah jelas bahwa hanya eksegesis yang adil terhadap teks. Eksegesis berkaitan dengan menemukan arti sebenarnya dari teks, menghormati tata bahasa, sintaksis, dan pengaturannya. Sedangkan eisegesis adalah kesalahan penanganan teks dan sering menimbulkan salah tafsir. Eisegesis hanya berkaitan dengan pembuatan suatu hal, bahkan dengan mengorbankan arti kata-kata. Kedua Timotius pasal 2 ayat 15 memerintahkan kita untuk menggunakan metode eksegetis, yaitu tunjukkan dirimu kepada Allah sebagai satu disetujui, seorang pekerja yang tidak perlu malu dan yang benar menangani kata kebenaran. Pelajar Alkitab yang jujur akan menjadi penafsir, membiarkan teks berbicara untuk dirinya sendiri. Sedangkan eksegesis memungkinkan kita untuk setuju dengan Alkitab. Proses eksegesis melibatkan yang pertama, yaitu apa yang dikatakan perikop itu. Yang kedua, interpretasi, yaitu apa yang dimaksud dengan lintas. Yang ketiga, korelasi, yaitu bagaimana bagian itu berhubungan dengan bagian lainnya dalam Alkitab. Dan yang keempat, yaitu penerapan, yaitu bagaimana seharusnya bagian ini mempengaruhi hidup saya. Eisegesis mudah membuat kesalahan karena calon penerjemah mencoba untuk menyelaraskan teks dengan pradugaannya sendiri. Eisegesis berusaha untuk memahami Alkitab untuk setuju dengan kita. Eisegesis di sisi lain melibatkan yang pertama, imajinasi, yaitu ide apa yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, eksplorasi, yaitu bagaimana bagian kitab suci apa yang tampaknya cocok dengan ide saya. Dan yang ketiga, aplikasi, yaitu apa artinya dan ide saya maksudnya. Perhatikan bahwa dalam eisegesis tidak ada pemeriksaan kata-kata dalam teks atau hubungan mereka satu sama lain. Tidak ada referensi silang dengan bagian terkait dan tidak ada keinginan nyata untuk memahami arti sebenarnya. Kitab suci hanya berfungsi sebagai penyangga gagasan penafsir. Untuk mengilustrasikannya, mari kita gunakan kedua pendekatan dalam penanganan satu bagian. 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Yotam berumur 25 tahun ketika dia menjadi raja dan dia memerintah di Yerusalem 16 tahun bertahun-tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Uzia ayahnya, tetapi tidak seperti dia. Dia tidak memasuki bait Tuhan. Eisegesis pertama, penafsir memutuskan suatu topik. Hari ini adalah pentingnya kehadiran di gereja. Penerjemah membaca 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang kedua dan melihat bahwa Raja Yotam adalah raja yang baik, sama seperti ayahnya Uzia, kecuali satu hal, yaitu dia tidak pergi ke bait suci. Bagian ini sepertinya cocok dengan idenya, jadi dia menggunakannya. Khotbah yang dihasilkan berkaitan dengan kebutuhan untuk meneruskan nilai-nilai ketuhanan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
Hanya karena Raja Uzia pergi ke kuil setiap minggu, tidak berarti bahwa putranya akan melanjutkannya. Dengan cara yang sama, banyak anak muda orang-orang hari ini secara tragis berpaling dari pelatihan orang tua mereka dan kehadiran di gereja menurun. Khotbah diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak berkat yang gagal diterima oleh Yotam hanya karena dia mengabaikan gereja? Tentu saja tidak ada yang salah dengan berkhotbah tentang kehadiran di gereja atau transmisi dari nilai-nilai. Dan pembaca sepintas dari 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang kedua tampaknya mendukung perikop itu sebagai ilustrasi yang tepat. Namun, penafsir di atas sama sekali salah. Agar Yotam tidak pergi ke kuil itu tidak salah, sebenarnya itu sangat bagus. Sebagai pendekatan yang tepat untuk bagian itu akan menunjukkan. Penafsir pertama, penafsir membaca bagian itu dan untuk sepenuhnya memahami konteksnya. Dia membaca sejarah Uzia dan Yotam dalam 2 Tawarik pasal 26 sampai 27 dan 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dan ayat 32 hingga ayat 38. Dalam pengamatannya, ia menemukan bahwa Raja Uzia adalah raja yang baik, yang tetapi tidak mematuhi perintah Tuhan ketika dia pergi ke kuil dan mempersembahkan dupa di atas altar, sesuatu yang hanya seorang imam memiliki hak untuk melakukannya. Kebanggaan Uzia dan pencemarannya terhadap bait suci mengakibatkan dia menderita kusta sampai hari kematian. Terdapat dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 21. Perlu kita ketahui bahwa mengapa Uzia menghabiskan sisa hidupnya dalam isolasi. Penerjemah mempelajari Imamat pasal 13 ayat 46 dan melakukan beberapa penelitian tentang kusta. Kemudian dia membandingkan penggunaan penyakit sebagai hukum di bagian lain, seperti dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang 27. Khotbah yang dihasilkan mungkin berhubungan dengan disiplin Tuhan atas anak-anaknya, dengan berkat dari kepatuhan total atau dengan kebutuhan kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu daripada mengulanginya. Tentu saja, eksegesis membutuhkan waktu lebih lama daripada eisegesis. Tetapi jika kita ingin menjadi mereka yang tidak malu bekerja, yang benar menangani firman kebenaran, maka kita harus meluangkan waktu untuk benar-benar memahami teks, sehingga eksegesis adalah satu-satunya cara yang dapat kita gunakan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Shalom.